Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Putri Nur Amalia dengan nomor induk mahasiswa 2209601197. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kualitas tes dan butir-butir soal. Yang pertama yaitu deskripsi singkat. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa analisis kualitas tes merupakan kegiatan untuk mengkaji soal pada setiap item atau butirnya guna mengetahui kualitas dari setiap butir soal tersebut. Analisis kualitas butir soal adalah suatu prosedur yang sistematis yang akan memberikan informasi-informasi yang sangat khusus terhadap butir tes yang kita susun. Teknik ini bagus karena setiap soal diujikan bersama-sama sesuai dengan aturan penulisan yang benar. Teknik ini bagus karena setiap soal diujikan bersama-sama sesuai dengan aturan penulisan yang benar. Selain itu, pengulas diundang untuk berkomentar atau memodifikasi berdasarkan pengetahuan mereka. Setiap komentar atau masukan peserta diskusi dicatat oleh seorang notulen. Setiap item pertanyaan dapat diselesaikan bersama-sama. Namun kelemahan dari teknik ini adalah membutuhkan banyak waktu untuk membahas setiap soal. Teknik panel adalah teknik review soal berdasarkan kaidah penulisan soal, khususnya penilaian isi, struktur, bahasa atau budaya, kebenaran jawaban atau tes, dan petunjuk penilaian. Harga dibuat oleh beberapa reviewer. Analisis dokumen dirancang sebagai kajian mengenai muatan ilmiah yang ditanyakan dalam soal serta di tingkat kemampuan yang sesuai dengan soal tersebut. Kaidah penulisan butir soal yang menjadi pedoman dalam menganalisis kualitas butir soal secara kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, materi. Soal harus sesuai dengan indikator, artinya soal harus menyatakan perilaku dan materi yang hendak diukur sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Indikator dalam kisi-kisi merupakan pedoman dalam merumuskan soal yang dikehendaki. Yang kedua, pengecoh harus berfungsi. Yang ketiga, setiap soal harus mempunyai satu kunci jawaban yang benar, artinya satu soal hanya mempunyai satu kunci jawaban. Yang kedua, konstruksi. Yang pertama, pokok soal harus dirumuskan secara jelas dan tegas. Yang kedua, rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus menerapkan pernyataan yang diperlukan saja. Yang ketiga, pokok soal jangan memberi petunjuk ke arah jawaban yang benar. Yang ketiga, bahasa atau budaya. Setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa yang digunakan harus komunikatif sehingga pernyataan mudah dimengerti peserta didik. Yang B, teknik analisis kualitas butir soal secara kuantitatif. Teknik analisis kualitas butir soal secara kuantitatif dikenal juga dengan istilah analisis empirik. Analisis ini dilaksanakan dengan mengukur beberapa kriteria kualitas soal. Di antaranya adalah validitas atau reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan efektivitas pengecoh atau fungsi distraktor. Yang pertama, validitas sering diartikan dengan kesahihan. Suatu alat ukur disebut memiliki validitas bila mana sifat alat ukur tersebut isinya layak mengukur objek yang seharusnya diukur dan sesuai dengan kriteria tertentu. Validitas berhubungan dengan kemampuan untuk mengukur secara tepat sesuatu yang diinginkan diukur. Zainal Arifin menyebutkan ada dua unsur penting dalam validitas, yaitu validitas menunjukkan suatu derajat dan validitas selalu dihubungkan dengan suatu putusan dan tujuan yang spesifik. Adapun faktor yang mempengaruhi validitas yaitu faktor instrumen evaluasi, faktor administrasi evaluasi dan penskoran. Yang ketiga, faktor jawaban dari peserta didik.
Yang ketiga, analisis kualitas butir soal. Tingkat kesukaran soal dapat dipertahankan dalam batas yang mampu memberikan daya pembeda. Apabila terdapat tujuan khusus, penyusunan tes dalam dipertimbangkan seperti tingkat kesukaran. Yang pertama, soal bentuk objektif. Yang kedua, soal bentuk uraian. Yang ketiga, daya pembeda. Analisis kualitas butir soal secara kualitatif dengan teknik panel merupakan suatu teknik menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal, yaitu ditelaah dari segi konstruksi, bahasa atau budaya, kebenaran kunci jawaban atau pedoman penskoran yang dilakukan oleh beberapa penelaah. Caranya adalah beberapa penelaah diberikan butir soal yang akan ditelaah, format penelaah, dan pedoman penilaian penelaah. Para penelaah dipersilakan memperbaiki langsung pada tes soal yang memberikan komentarnya serta memberikan nilai pada setiap butir soal yang kriterianya adalah baik. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.